بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat hadir ke masjid ini untuk menunaikan fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Lanjutan kajian tafsir kali ini surah Al-Anfal ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka melakukan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Wa iz yamkuru bika, ka di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menginformasikan, menyatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ingatlah, iz itu adalah juga ketika. Yamkuru bikal ladzina kafaru. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu melakukan perundingan untuk membuat makar ataupun untuk upaya menangkap dan memenjarakan engkau hai Muhammad. Au yaqtuluka atau membunuhmu, au yukhrijuka atau mengeluarkan kamu, mengusir kamu, menempatkan kamu di tempat yang terpencil, yang jauh dari keramaian manusia. Wa yamkuruna, mereka itu melakukan tipu daya. Wa yamkurullah, dan Allah membalas tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah yang lebih baik, yang lebih hebat membalas tipu daya mereka. Nah, jadi peristiwa ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW waktu itu sedang mengalami puncaknya kemarahan oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal. Maka Abu Jahal dan kawan-kawan pada suatu malam mengadakan musyawarah untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, untuk menghentikan penyampaian ayat-ayat Allah kepada kaum muslimin sebagai kewajiban seorang rasul untuk menyampaikan, supaya kita hentikan bagaimana caranya. Maka ada yang mengusulkan bahwa kita penjarakan, ada juga yang mengusulkan supaya dibunuh saja, ada juga yang mengusulkan supaya diusir ke tempat yang terpencil. Nah, ketika itu Nabi kita Muhammad SAW akhirnya pada suatu malam beliau bersama Abu Bakar untuk pergi atau berhijrah ke Yathrib. Nah, maka bersembunyi ketika sampai di Gua Sur. Gua Sur itu adalah Jabal Sur namanya, pegunungan dari berbatuan kurang lebih 6 km dari pusat kota Mekah menuju Taif, yang tingginya kurang lebih 1400 meter. Jadi guanya itu sekitar 1,5 meter saja. Ada 2 guanya di situ. Tapi salah satu gua saja, gua yang ditempati oleh Rasulullah dan Abu Bakar untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Jadi yang menempati tempat Nabi itu digantikan oleh Ali. Sehingga orang-orang Quraisy itu terkecoh ketika pagi hari mencari Nabi, tidak ada, yang hanya ada Ali. Maka ditanya pada Ali, di mana Muhammad?
Ali menjawab tidak tahu. Nah, maka mereka mencari jejak. Tapi ternyata begitu mendekati Gua Sur, sudah ada sarang laba-laba di situ. Nah, disitulah mereka yakin Nabi Muhammad tidak mungkin bersembunyi di situ. Kenapa? Karena ada sarang laba-laba yang begitu rapi, tidak ada kelihatan bekas orang masuk di situ, jadi tidak mungkin. Mereka kembali ke Mekah. Nah, Nabi bersama Abu Bakar tinggal di sana selama 3 hari 3 malam. Dan Abu Bakar betul-betul setia ya dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun sempat digigit kala jengking ibu jarinya ya ketika bersembunyi. Dan terasa oleh Nabi beliau seperti ketakutan. Maka Nabi mengatakan, wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Padahal Nabi kesakitan, seperti orang ketakutan yang luar biasa karena takut akan mati terbunuh di dalam gua itu, karena pasti diketahui oleh orang-orang Quraisy bahwa mereka berdua itu bersembunyi di Gua Sur. Tapi kehendak Allah lain, mereka kembali. Nah, setelah 3 hari di sana, Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar meneruskan perjalanannya dengan onta ke Yasrib. Namanya Yasrib sebelum dinamakan Madinah sekarang. Jadi upaya untuk menangkap Nabi Muhammad SAW, upaya untuk membunuh, upaya untuk mengucilkan ke tempat yang terpencil tidak berhasil. Ini adalah semata-mata pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam surah Al-Anfal ayat 30 ini, dan juga di dalam surah At-Taubah ayat 40. Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan satu ujian, ya, mendapatkan satu cobaan yang berat dalam menyampaikan risalah Islamnya ini, tetapi dengan kesabaran beliau, keteguhan hati beliau, semakin menjadikan Nabi kita Muhammad SAW itu yakin bahwa beliau akan bisa meneruskan, mendakwakan risalah Islamnya itu kepada penduduk Mekah dan dilanjutkan di Madinah. Nah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.